Jumpa lagi dengan channel bimbingan online. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas bagaimana cara mencari resultan vektor. Saya sertakan dua buah contoh soal. Silahkan disimak sampai akhir video ini sehingga akan menjadikan lebih paham dan lebih jelas. Baik, langsung saja. Soal yang pertama, dua buah vektor gaya mempunyai titik pangkal berimpit dan saling membentuk sudut 60 derajat. Jika masing-masing vektor besarnya adalah 3 Newton dan 4 Newton, maka besar resultan kedua vektor gaya tersebut adalah A akar 37 Newton, B 37 Newton, C 38 Newton, D 39 Newton, E 40 Newton. Kemudian kalau kita lihat gambarnya adalah seperti ini ya. Jadi F1, F2 membentuk sudut 60 derajat. Nah, bagaimana adik-adik? Mungkin sudah ada yang tahu berapa jawabannya? Oke, baik, kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, ya, saya ingatkan kembali. Nah, ini bagaimana cara mencari resultan dua buah vektor yang saling mengapit sudut. Kalau ada dua buah vektor, misalkan F1 dan F2 ini ya, mengapit sudut alfa, maka resultannya bisa kita cari dengan cara ya, metode jajaran ginjang. Caranya, dari ujung F1 kita buat garis sejajar F2, dari ujung F2 kita buat garis sejajar F1, maka pertemuan dari kedua garis itu merupakan ujung resultannya. Baik, kita lihat ini. Nah, ini adalah resultan dari kedua vektor F1 dan F2 tadi. Nah, besarnya R ini bisa kita hitung dengan persamaan R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos alfa. Dengan F1 adalah besarnya vektor F1, F2 besarnya vektor F2, R ini besarnya vektor resultan R ini. Dan alfa adalah sudut apit kedua vektor. Baik, kita langsung ke pembahasan soal, kembali ke soal. Nah, jadi diketahui dari soal besarnya F1 3 Newton, F2 4 Newton, dan sudut apit kedua vektor tadi 60 derajat. Sehingga kosinus 60 derajat adalah setengah. Langkah pertama, ya, seperti tadi, ya, kita menggambar kedua vektor dengan metode jajaran ginjang. Dari ujung F1 kita buat garis sejajar F2, dari ujung F2 kita buat garis sejajar F1, maka akan ketemu ujung resultannya adalah di perpotongan kedua garis ini. Maka dari titik pangkal atau titik tangkap kedua vektor tadi kita buat garis dengan ujung pertemuan perpotongan garis tadi, maka ini adalah R-nya. Nah, besarnya R ini kita hitung dengan tadi rumusnya adalah R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos alfa. Dengan F1 3 Newton dan F2-nya 4 Newton. Sehingga R-nya ini kita hitung akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 kali 3 kali 4, kemudian cos alfanya adalah setengah. Sehingga sama dengan akar 9 plus 16 plus 12 sama dengan akar 37. Jadi resultannya ketemu di sini akar 37 Newton. Berarti yang mana jawabannya? Adik-adik? Betul, berarti yang A ya. Oke. Bagaimana? Ya. Sudah jelas ya adik-adik? Baik, kalau sudah jelas kita lanjut untuk soal yang kedua. Baiklah adik-adik,
langsung kita ke soal yang kedua. Ada 3 buah vektor gaya masing-masing F1 6 Newton ke kiri, F2 6 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X, F3 12 Newton membentuk sudut 60 derajat seperti pada gambar. Kemudian kita disuruh mencari berapa resultan dari ketiga vektor gaya tersebut. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka akan lebih mudah kalau kita menggunakan cara analisis vektor. Bagaimana itu analisis vektor? Langsung saja kita lihat pembahasannya. Nah, ini langkah yang pertama adalah kita uraikan dulu masing-masing vektor ke dalam komponen-komponennya, baik itu komponen ke sumbu X maupun komponen ke sumbu Y. Kita lihat F1, karena ini F1 berimbit dengan sumbu X, maka uraian F1 ke sumbu X tidak lain sama dengan F1 itu sendiri. Jadi F1X sama dengan F1, nah sama dengan minus 6. Minus ini menunjukkan arahnya berarti ke kiri. Nah, kemudian kalau kita lihat F2, uraian gaya ke sumbu X-nya ini, jadi kita tarik garis tegak lurus ke sumbu X, maka ketemu F2X. Nah, ini F2X. Nah, F2X ini dicari dengan F2 cos 60 derajat. Karena sudut yang dibentuk 60 derajat tadi. Sehingga F2X-nya adalah 6 kali setengah sama dengan 3. Nah, positif menandakan berarti arahnya ke kanan. Kemudian F3, uraian gayanya ke sumbu X, kita tarik garis tegak lurus ke sumbu X, maka ketemu ini ya, F3X, jadi F3X sekian ini. F3X ini dicari dengan F3 cos 60 derajat. Ya, 12 kali setengah sama dengan 6. Sehingga kalau kita lihat gaya-gaya ke sumbu X-nya adalah ini ada 6 ke kiri, kemudian F2X-nya 3 ke kanan, F3X-nya 6 ke kanan. Sehingga kalau kita jumlahkan jumlah gaya-gaya ke sumbu X, sigma Fx-nya sama dengan yaitu F1X plus F2X plus 3X sama dengan min 6 plus 3 plus 6 sama dengan 3 Newton. Kemudian kalau kita lihat gaya-gaya ke sumbu Y-nya, F1Y sama dengan 0. F1Y adalah uraian gaya F1 ke sumbu Y. Karena F1 tadi berimbit dengan sumbu X, maka uraian gayanya ke sumbu Y-nya adalah 0. Kemudian kalau kita lihat uraian gaya F2 terhadap sumbu Y ini, jadi dari ujung F2 kita tarik garis tegak lurus sumbu Y ini. Nah, ini ketemu F2Y. Jadi F2Y ini arahnya ke atas. F2Y ini dicari dengan persamaan F2 sin 60 derajat. 6 kali setengah akar 3, sehingga ketemu 3 akar 3. Kemudian uraian gaya F3 ke sumbu Y, jadi dari ujung F3 ini kita tarik garis mendatar tegak lurus ya, sumbu Y, sehingga ketemu F3Y ini. Ya, ini F3Y ini arahnya ke bawah. Nah, F3Y ini dicari dengan persamaan F3 sin 60 ya, sehingga ketemu minus 12 kali setengah akar 3 sama dengan min 6 akar 3. Minus ini menandakan arahnya ke bawah. Jadi kalau arah sumbu Y ke atas diberi tanda positif, ke bawah diberi tanda negatif. Kemudian arah ke sumbu X, kalau arah ke sumbu X tadi yang ke kiri negatif, yang ke kanan positif. Baik, kembali ke sini. Sehingga kalau kita perhatikan adik-adik, ada gaya-gaya ke sumbu Y apa saja. Di sini ada
F1Y-nya 0, kemudian F2Y-nya 3 akar 3, berarti ke atas ini 3 akar 3, kemudian F3Y-nya yang ke bawah ini adalah 6 akar 3. Ya. Sehingga kalau kita jumlahkan, jumlah gaya-gaya ke sumbu Y-nya, sigma FY sama dengan F1Y plus F2Y plus F3Y sama dengan 0 plus 3 akar 3 minus 6 akar 3, sehingga ketemu minus 3 akar 3 Newton. Sehingga untuk mencari resultannya kita pakai persamaan R sama dengan akar sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat. R sama dengan akar 3 kuadrat, ini sigma Fx-nya 3 kuadrat plus minus 3 akar 3 kuadrat, karena sigma Fy-nya tadi minus 3 akar 3. Sehingga ketemunya R sama dengan 9 plus 2, 7. Sama dengan 36. Ya. Jadi akar 36 sama dengan 6 Newton. Nah, demikian adik-adik, mudah kan? Dengan cara analisis vektor untuk mencari resultan dari beberapa vektor, ya, ini akan lebih mudah. Demikian untuk pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.